Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu hari baru lagi dalam hidup kami. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk belajar kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong dan memberkati agar pembelajaran kami di pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik dan Roh Kudus memberikan kami hikmat serta pengertian sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi, di tengah-tengah lingkungan keluarga, dalam persekutuan, dan juga di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ya Tuhan, kiranya lewat kuasa Roh Kudus, kami semua diberikan pengertian yang baik, konsentrasi yang baik, sehingga apa yang kami pelajari di pagi hari ini boleh menjadi bagian yang indah untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Materi kita yang di pertemuan kedua ini yaitu makna nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menerima kasih Allah dalam nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab. 2, menghayati kehidupan demokrasi sebagai wujud kasih Allah kepada semua orang berdasarkan Alkitab. 3, menjelaskan makna nilai-nilai demokrasi sesuai pandangan Alkitab. Dan yang keempat, mengidentifikasi makna nilai-nilai demokrasi dalam Alkitab. Adapun pentingnya nilai-nilai demokrasi bagi bangsa Indonesia, yaitu 1, berguna bagi pembangunan dan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai motivasi untuk berperilaku budaya demokrasi sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan Alkitab. Jadi inilah 2 arti pentingnya nilai-nilai demokrasi bagi bangsa Indonesia. Kita tahu bersama bahwa nilai-nilai demokrasi itu merupakan nilai-nilai luhur. Ya. Kalau kita di Indonesia menerapkan sistem demokrasi atau menganut sistem demokrasi Pancasila, maka nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam demokrasi di tengah-tengah bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila yang diambil sesungguhnya dari nilai-nilai luhur yang sudah tertanam sejak dahulu turun-temurun ya, dari nenek moyang kita selaku bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai itu sendiri adalah nilai-nilai positif yang sejalan juga dengan apa kata Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga nilai-nilai ini sangat berguna bagi pembangunan dan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Jadi bukan nilai yang merusak, tetapi membangun. Ya. Nah, kalau perilaku bangsa Indonesia ini sudah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan Alkitab, tentu saja kehidupan yang tercipta adalah kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Ada beberapa makna yang terkandung dalam nilai-nilai demokrasi Pancasila. Di sini ada 5 nilai. Ya. Yang pertama adalah nilai toleransi.
Yang dimaksud di sini adalah menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Itulah nilai toleransi. Yang kedua yaitu nilai kebebasan berpendapat. Dalam musyawarah mufakat diperlukan kesadaran dan kearifan untuk mengambil keputusan. Nah, di dalam hal ini dengan adanya nilai kebebasan berpendapat berarti ada penghargaan terhadap pendapat orang lain, ya, dan keputusan yang diambil itu adalah benar-benar suara bersama, bukan karena keinginan pihak-pihak tertentu yang mau memaksakan kehendaknya. Yang ketiga yaitu nilai keadilan dan keterbukaan. Sederhana dalam sikap dan perbuatan yang jujur, rasa percaya, tidak diskriminatif, proporsional, memahami sesama, dan bersikap bijak. Inilah yang dimaksud dengan nilai keadilan dan keterbukaan. Ya. Yang keempat yaitu nilai perdamaian. Menyikapi persatuan dan kesatuan dengan perilaku yang rela berkorban tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara, mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Nah, berarti bahwa kunci untuk terciptanya perdamaian di sini adalah tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tetapi harus mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga ya persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Dengan kata lain, akan tercipta perdamaian. Nilai yang kelima yaitu nilai tanggung jawab. Dalam kehidupan masyarakat, ada batas-batas yang harus dihormati bersama sebagai hak dan kewajiban. Nah, ini sudah pasti di mana ada hak, maka di situ pun ada kewajiban. Nah, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, keseimbangan inilah yang disebut tanggung jawab. Jangan kita hanya menuntut hak, tetapi kewajiban dilalaikan. Demikian pula sebaliknya. Kita hanya menunaikan kewajiban tetapi hak tidak dipenuhi. Maka tidak ada keseimbangan. Ya, tetapi yang paling utama adalah kita dahulukan adalah memenuhi kewajiban dulu. Setelah kita melakukan kewajiban sebagai tanggung jawab, lalu barulah hak-hak kita itu akan terpenuhi atau dipenuhi. Kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya tentang demokrasi. Ini diungkapkan dalam Alkitab dalam kisah pelayanan para rasul bagi orang miskin. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Ayat 1, pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ini adalah latar belakangnya. Mengapa 7 orang dipilih? Ini latar belakangnya. Di situ dikatakan bahwa pelayanan menjadi tidak maksimal, ya karena jumlah mereka menjadi semakin bertambah.
Pelayanan menjadi tidak maksimal. Mengapa? Karena ada orang-orang yang seharusnya mendapatkan pelayanan kasih, di sini dikatakan janda-janda, ya, itu tidak tersentuh atau tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Ini mulailah ada sungut-sungut, berarti damai sejahtera sudah mulai rusak di sini. Ya, siapa yang bersungut-sungut? Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang-orang Ibrani. Nah, berhubung di ayat yang kedua, berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya. Ada kesadaran dalam diri para rasul, ya 12 murid ini, kesadaran bahwa pelayanan mereka tidak maksimal. Ya. Mereka tidak puas. Ya. Karena alasannya kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Maksudnya bahwa apa yang seharusnya mereka lakukan, orang-orang yang seharusnya dilayani belum mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Di ayat yang ketiga, karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Di sini, ya, mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa harus dipilih, ya, ada perwakilan sejumlah 7 orang dari antara umat itu sendiri untuk menjadi pelayan. Nah, perwakilan ini atau para wakil ini dipilih dengan syarat-syarat sebagai berikut. Baik, penuh roh dan hikmat. Ya, ini menjadi catatan penting. Bukan asal pilih, tapi ada syaratnya. Ya. Baik dan penuh roh dan hikmat. Untuk dapat diangkat melaksanakan tugas pelayanan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga ketika kita melakukan atau menghadapi pesta demokrasi, pemilihan, ya apapun itu mulai dari yang kecil, hal-hal yang kecil, sampai mungkin di pilpres, ya ada pilkada, pilcaleg, pemilihan kepala kampung, ya kalau di sekolah pemilihan ketua kelas, pastilah ada kriteria-kriteria yang ditentukan. Dan yang tidak bisa tidak adalah pasti sosok itu harus figur yang baik. Di sini hal yang lebih mendasar lagi yang ditetapkan oleh para rasul sebagai syarat adalah penuh roh dan hikmat. Yang bagaimana itu penuh roh dan hikmat? Orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah, kalau dia penuh roh dan hikmat, ya, hikmat dari Tuhan, dia tidak akan melakukan sesuatu seturut dengan kehendak dirinya sendiri, melainkan berdasarkan pada rasa takut akan Tuhan, atau dia mengangkat pelayanan itu benar-benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan kami. Ini salah satu alasan atau manfaat ketika sudah ada perwakilan untuk pelayanan kasih dalam gereja GKI disebut syamas, atau di gereja lain disebut diaken, untuk menunaikan pelayanan diakonia,
hal yang bisa didapatkan di sini adalah para rasul akan menjadi, ya, berkurang bebannya, lalu dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini berbagi tugas, ya. Ini sudah gambaran, benar-benar sebuah gambaran sistem demokrasi dalam pelayanan yang diterapkan oleh para rasul. Nah, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Inilah orang-orang yang dipilih. Nah, ternyata usulan para rasul itu ditanggapi baik, diterima baik oleh umat, ya, orang-orang percaya pada saat itu, karena mereka melihat manfaat baiknya. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, ada pengesahan, ya, pengutusan dalam pelayanan mereka. Ketika mereka sudah terpilih, mereka diberkati atau diteguhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan itu. Ya, biasanya kalau dalam pelayanan kita di saat ini, ya, biasanya ada juga ya pengutusan, atau kalau di dalam lingkup pemerintahan, juga di sekolah misalnya pemilihan pengurus OSIS, ketua OSIS, ya, dan wakilnya, setelah mereka dipilih, ya, biasanya akan diutus melalui pengambilan sumpah jabatan. Ini, ya. Pada akhirnya, di ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Lihat luar biasa pekerjaan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan kerjakan lewat umatnya bisa memberikan hasil yang sedemikian besar. Firman Allah makin tersebar dan jumlah orang percaya semakin bertambah, ya. Bahkan orang percaya itu juga berasal dari imam-imam. Kita tahu bahwa dahulu yang begitu bersemangat untuk menyalibkan Tuhan Yesus, ya, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, ya, kebanyakan dari golongan para imam, ya, imam-imam agama Yahudi. Tapi kemudian bahwa sejumlah besar dari imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, mengapa demikian? Ya, mereka sudah melihat kesaksian nyata dari firman Allah lewat kehidupan cinta kasih yang dikerjakan oleh para rasul dan umat, ya, jemaat mula-mula pada saat itu. Ini gambaran, ya, bagaimana penerapan demokrasi dalam kehidupan para rasul dalam pelayanannya serta jemaat mula-mula. Nah, tugas yang akan kalian kerjakan yaitu mengidentifikasi makna nilai-nilai demokrasi dalam Alkitab, yang berdasarkan kitab yang tadi kita sudah telaah, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Apa yang melatar belakangi pemilihan ini kubawa, ya,
dari nomor 2 sampai 7, ya Ibu yakin sekali kalian pasti bisa. Ketika kalian membaca dengan baik, tadi Ibu juga sudah sempat menguraikan apa yang melatar belakangi pemilihan orang-orang yang akan melayani orang miskin. Ya, mengapa orang miskin perlu mendapat pelayanan khusus? Apa yang dilakukan untuk pemilihan orang-orang kudus tersebut? Prinsip apa yang menjadi pedoman pemilihan orang-orang yang akan melayani? Apakah ada pengaruh pemilihan tersebut terhadap orang percaya? Kemudian yang ketujuh, identifikasikan nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya yang kamu pahami dari pemilihan orang-orang kudus tersebut. Nah, ini bagian dari telaah Alkitab yang akan kalian lakukan secara mandiri. Tapi tadi sudah Ibu kasih gambaran juga lewat telaah bersama dari kitab yang sama, yaitu Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian materi kita di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Betapa indahnya hidup dalam kasih, betapa indahnya hidup berdemokrasi. Tuhan, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam demokrasi Pancasila dan terlebih lagi nilai-nilai Alkitab. Ya Tuhan, pakailah hidup kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Baik itu di lingkungan keluarga kami, di lingkungan sekolah, di lingkungan persekutuan, ataupun di lingkungan masyarakat. Biarlah nama-Mu akan semakin dikenal, kasih-Mu akan semakin disebarluaskan, firman-Mu akan semakin diperdengarkan dimanapun di dunia ini. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.